Hai, teman-teman pernah merasa nggak? Banyak hal yang kita pakai hari ini, kalkulator, kamera, bahkan peta, ternyata berakar dari ilmuwan-ilmuwan Muslim ratusan tahun lalu loh. Di masa yang disebut zaman keemasan Islam, ide dan penemuan mereka benar-benar mengubah dunia. Yuk, dalam beberapa menit luangkan waktumu, satu persatu kita bongkar fakta sejarahnya. Bayangin aja, lebih dari 1000 tahun lalu, ketika Eropa masih gelap karena perang dan wabah, di Baghdad, Kairo, dan Andalusia sedang terjadi sebaliknya. Para ilmuwan Muslim sedang menulis buku, membangun rumah sakit, dan menciptakan alat-alat yang bahkan belum bisa dibayangkan oleh dunia waktu itu. Dan semua ini berawal dari satu hal, keyakinan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Pertama, metode Al-Jabar, Al-Khwarizmi. Nama Al-Khwarizmi mungkin terdengar asing, tapi kamu pasti sering dengar kata Al-Jabar kan? Nah, itu berasal dari bukunya, Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, ditulis sekitar tahun 820 Masehi. Dari sinilah muncul konsep persamaan, algoritma, dan dasar logika komputer yang kita pakai sekarang. Kedua, metode optik, Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazan. Ibnu Al-Haytham adalah ilmuwan yang membalik cara kita memahami cahaya. Sebelumnya orang percaya mata kita yang memancarkan cahaya keluar. Tapi beliau membuktikan cahaya justru masuk ke mata. Dari eksperimennya lahir ilmu optik, cikal bakal kamera dan teleskop. Ketiga, metode robotika Al-Jazari. Sebelum ada robot modern, Al-Jazari di tahun 1216 sudah bikin jam air otomatis dan boneka yang bisa bergerak sendiri. Bukunya The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices berisi lebih dari 50 rancangan mesin. Bahkan sistem keran otomatis di wastafel modern, idenya ada dari situ. Keempat, metode kedokteran modern Ibn Sina atau Avicenna. Ibnu Sina atau Avicenna menulis Al-Qanun fi Al-Tib, ensiklopedia medis yang dipakai sampai abad ke-17 di Eropa. Buku itu membahas anatomi, farmasi, hingga etika kedokteran. Prinsipnya sederhana tapi abadi. Penyakit harus diteliti secara ilmiah. Kelima, metode alat bedah Al-Zahrawi atau Al-Bukasis. Al-Zahrawi dikenal sebagai bapak bedah modern. Bukunya Al-Tasrif menampilkan lebih dari 200 alat bedah lengkap dengan gambar dan petunjuk penggunaannya. Banyak desainnya masih dipakai sampai sekarang. Keenam, bapak ilmu kimia Jabir ibn Hayyan. Pernah dengar kata alkimia? Nah, dari Jabir ibn Hayyan lah lahir kimia modern. Beliau menciptakan metode destilasi, kristalisasi, dan eksperimen terukur. Bukan sulap, tapi sains murni. Ketujuh, rumah sakit modern, Al-Razi atau Razes. Al-Razi bukan hanya dokter, tapi juga direktur rumah sakit pertama di Baghdad. Beliau menulis Al-Hawi dan membahas penyakit menular, prinsip higien, dan perawatan jiwa. Konsep rumah sakit modern, mulai dari rawat inap sampai apotek, berasal dari sistem yang beliau bangun. Kedelapan, astronomi, Al-Biruni and Al-Battani. Sebelum ada satelit, para astronom Muslim sudah menghitung keliling bumi dengan presisi luar biasa. Al-Biruni bahkan bisa menentukan radius bumi hanya dengan bayangan matahari. Ia juga mengembangkan astrolab, cikal bakal GPS. Kesembilan, metode peta dunia, Al-Idrisi. Al-Idrisi membuat peta dunia paling akurat di zamannya, Tabula Rogeriana tahun 1194. Ia menggabungkan data dari pelaut Afrika, Asia, dan Eropa. Peta itu dipakai selama 300 tahun, bahkan oleh pelaut Portugis dan Spanyol. Kesepuluh, kertas and rumah hikmah, Bait al-Hikmah. Kalau kamu baca buku, itu berkat penemuan teknik kertas yang dibawa Muslim dari Cina ke Baghdad. Di sana, berdirilah Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, tempat penerjemahan buku, diskusi, dan riset. Ilmu dari Yunani, Persia, India, semua diterjemahkan dan dikembangkan di situ. Keren ya? Semua penemuan ini lahir dari keyakinan bahwa ilmu adalah cahaya. Mereka nggak cuma ingin tahu, tapi ingin bermanfaat.